Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema ketiga, cara merawat organ pernapasan, pembelajaran ke-6. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah muatan SPDP tentang teknik pewarnaan gambar dan muatan PPKN tentang akibat dari tidak melaksanakan tanggung jawab. Yuk, disimak bareng-bareng pembelajarannya. Teknik pewarnaan gambar. Teknik pewarnaan gambar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik pewarnaan basah, yaitu teknik pewarnaan dengan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, dan cat minyak. Berikut ini adalah gambar yang menggunakan cat minyak sebagai pewarnanya. Teknik yang kedua adalah teknik pewarnaan kering, yaitu teknik pewarnaan dengan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, dan oil pastel. Nah, ini adalah contoh gambar yang menggunakan teknik pewarnaan menggunakan krayon. Dengan krayon. Anak-anak, pastinya kalian sangat familiar dengan krayon. Ya, bahan pewarna ini merupakan bahan pewarna yang sering kalian gunakan baik saat mewarnai maupun menggambar. Sebetulnya ada 3 jenis teknik mewarnai dengan krayon. Yang pertama adalah teknik blotching. Teknik blotching merupakan salah satu teknik populer dalam mewarnai menggunakan krayon. Caranya dengan memblok bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan menyapunya secara halus. Yang kedua adalah teknik gradasi. Setelah proses blocking, langkah selanjutnya adalah melapisi bagian yang sudah diblok dengan warna lain yang seirama dan bertingkat. Teknik seperti ini dilakukan dengan cara mendahulukan warna gelap dahulu, kemudian menetralisirnya dengan warna yang lebih muda atau lebih terang. Yang ketiga, teknik mixing. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan warna yang lebih. Ada 2 contoh teknik mixing yang bisa dicoba. Yang pertama adalah teknik goresan linear, dan yang kedua adalah teknik goresan sirkular. Nah, sekarang silahkan dilihat sebuah gambar cerita dengan tema lingkungan yang berjudul Akibat Tidak Bekerja Sama. Gambar pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar. Gambar harus diwarnai bersama. Gambar kedua, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Gambar ketiga, teman-teman lain selesai mewarnai. Gambar keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Ya Rudi, ayo kita selesaikan, kata Jaka. Gambar cerita di samping berisi tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Hingga akhirnya saat melihat teman-teman lainnya selesai mewarnai, si anak akhirnya mau bekerja sama. Dalam gambar cerita tersebut terdapat contoh sikap tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga dewasa nanti. Apa akibat jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah?
di rumah dan di dalam masyarakat. Yang pertama, di sekolah. Tentunya, ketika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, lingkungan akan menjadi kotor dan tidak terawat. Karena salah satu tugas siswa adalah membersihkan atau merawat lingkungan. Yang kedua, mendapat teguran atau sanksi dari sekolah, baik itu dari bapak atau ibu guru ataupun dari ibu atau bapak kepala sekolah. Yang kedua, jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di rumah, pastinya rumah akan menjadi kotor dan tidak terjadinya kehidupan keluarga yang harmonis. Yang ketiga, jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat, tentunya akan membuat lingkungan menjadi kumuh dan akan membuat siswa atau anak tersebut dikucilkan oleh masyarakat. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir dari pembelajaran hari ini. Tugas untuk kalian yang pertama, jelaskan 2 teknik pewarnaan gambar. Yang kedua, sebutkan 3 teknik mewarnai menggunakan krayon. Dan yang ketiga, sebutkan akibat yang ditimbulkan dari siswa yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakat. Oke anak-anak, silahkan kerjakan tugasnya di buku tulis kalian. Jangan lupa untuk mengirimkan hasilnya kepada bapak atau ibu guru kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.